Hai, selamat datang di Oiketai Podcast. Saya Andi Mirza bersama Profesor Usmar Yusuf. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Riau sekaligus sebagai fenomenolog. Prof, banyak juga dari tema yang kita angkat pada hari ini di podcast hari ini itu tentang uzlah. Banyak juga dari kita orang awam mungkin tidak tahu itu apa itu uzlah, Prof. Mungkin Prof bisa jelaskan itu apa itu uzlah kepada pemirsa Oketai Podcast, Prof. Oke, makasih. Jadi uzlah itu jalan sunyi, ya, itu sebuah jalan sunyi, sebuah pilihan untuk orang mengisolasi diri, menemukan diri, bisa dalam sifat diam, duduk, dan berhenti pada satu tapak. Bisa juga menyelenggarakan uzlah itu dalam bentuk perjalanan yang jauh menuju tanah-tanah liar, menuju tanah-tanah yang tidak terperikan atau boleh disebut semacam wonderland, negeri-negeri pukau yang belum pernah disapa oleh manusia, termasuk belum disapa oleh makhluk. Pengembaraan, boleh dikatakan seperti itu, pengembaraan, musafir, tapi dalam bentuk upaya menyendiri. Bisa juga uzlah itu diawali sebagai tindakan pribadi dalam bentuk duduk, diam, itu orang boleh menyebutnya sebagai semedi. 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 Dalam bahasa Islam itu mungkin disebut sebagai tafakkur. Jadi uzlah itu adalah teras menuju zuhud, teras menuju tafakkur. Ketika kita melakukan uzlah, kita sudah masuk ke laman tafakkur. Tafakkur itu adalah cara mengingat, mencari diri, mencari Tuhan. Apa kata dalam salah satu hadis qudsi, untuk mengenal Tuhan, kenalilah dirimu. Uzlah itu adalah cara, satu jalan, satu rute untuk mengenal diri melalui jalan sunyi. Dia sebuah jalan sunyi, itu uzlah. Satu idiom yang cantik, satu adagium yang cantik itu saya kutip dari seorang sufi yang besar dalam tradisi perjalanan Islam kesufian, itu dari Ibnu Athaillah As-Skandari. Dia ini seorang sufi sunni yang sangat hanif, sangat lembut. Dia berkata seperti ini, bahwa tiada yang lebih berguna bagi hati selain uzlah. Jadi hati itu memang merindukan uzlah, merindukan kesepian, merindukan jalan sunyi, merindukan jalan senyap. Setiap hati manusia, setiap hati makhluk itu merindukan jalan senyap, merindukan jalan sunyi. Jadi dia bilang tiada yang lebih berguna bagi hati selain uzlah. Lewat uzlah, melalui uzlah, hati memasuki laman tafakkur. Itu idiom dari Skandari. Jadi uzlah nih bisa kita implementasikan kepada diri pribadi kita. Ketika kita ada persoalan masalah, bisa nggak? Tidak perlu menunggu masalah. Uzlah ini bukan menunggu masalah, tetapi dia membelah kehidupan sifatnya, karena dia sebuah rute, sebuah jalan untuk mencari siapa kita, untuk menemukan kebohongan diri sendiri. Semakin kita beruzlah, semakin kita melakukan isolate, penyudutan diri, kita akan menemukan kebohongan diri, kebohongan orang luar, ancaman yang berasal dari luar. Kita juga bisa mengetahui keburukan dalam yang terselubung, kejahatan musuh, muslihat dunia. Itu hanya bisa dinikmati, dikenal melalui jalan sunyi yang bernama uzlah itu. Uzlah ini disebut juga dalam bahasa lain khalwat. Dalam tradisi agama lain seperti Nasrani, mereka menyebut ini sebagai seclusion style, jalan seclusion atau gaya seclusion, atau boleh juga disebut sebagai cara atau mode pastoral. Mereka berkebun, mereka hidup dalam kesunyian, hidup di ujung-ujung lereng gunung, di lembah-lembah sepi. Ini yang saya katakan sebagai tanah-tanah liar tadi itu. Kunci dari uzlah itu, dia adalah bagian dari upaya menggenapkan jalan khalwat, yaitu satu dari rute tarikat, satu dari rute perjalanan spiritual di antara 4. Dia ada 4 jalan spiritual yang ditempuh selain khalwat atau uzlah ini, yaitu satu
berdiam diri, semadi, tafakur, itu satu jalan. Jalan kedua. Kontemplasi bisa. Kontemplasi. Kontemplasi, Boleh. saya. Kontemplasi. Perenungan. Itu Perenungan, jalan ya. kedua. Jalan ketiga berlapar-lapar. Maka setiap agama tahu dan kenal dengan tradisi puasa itu. Seperti dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Sebelum kita menyelenggarakan tradisi saum atau puasa Ramadan, puasa ini juga sudah dilaksanakan oleh oleh orang-orang sebelum kamu. Itu artinya setiap makhluk ditugaskan menyelenggarakan berlapar-lapar dalam kerangka untuk menyelenggarakan uzlah itu sendiri. Apakah itu kaum sebelum Islam Muhammad datang, mereka sudah mengenal puasa. Hari ini juga beberapa percabangan, bukan percabangan, agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang hidup di muka bumi juga menyelenggarakan puasa. Puasa dalam versi Hindu, puasa dalam versi Buddha, mungkin ada. Dalam tradisi Kristen, Yahudi juga mengenal puasa itu. Itu salah satu jalan uzlah, salah satu meniti jalan sunyi tadi itu.